Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan yang dipersiapkan seluruhnya oleh orang muda Katolik Fresh Juice. Sebelumnya, ada informasi bagi kita semua. Kami akan mengadakan Weekend Rohani Fresh Juice Muda Mudi atau yang berjiwa muda bersama Romo Albertus Joni SJJ, salah satu pengisi Fresh Juice, pada hari Sabtu 1 Juli sampai Minggu 2 Juli 2023, bertempat di Rumah Retret Karmel Bedugul, Bali. Adapun biaya mulai 150.000, termasuk transport, akomodasi, dan konsumsi. Pendaftaran bisa menghubungi Flo di nomor WhatsApp 0813 5390 4939. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Selamat pagi sahabat Fresh Juice. Bertemu kembali dengan saya, Leon Augusto Mora dari Tangerang, anggota grup OMK DFJ Fellowship 12. Salam damai dan sehat selalu untuk kita semua. Sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan Daily Fresh Juice edisi OMK Senin 22 Mei 2023 yang akan dibawakan oleh Anastasia Sonia dari Kota Jakarta. Selamat mendengarkan. Halo sahabat Fresh Juice dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik dan segala kegiatannya dilancarkan di hari Senin ini. Mari kita mendengarkan dan merenungkannya bersama-sama Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai 33. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebelum berpisah dengan para muridnya, Tuhan Yesus ingin para murid yakin dan percaya kepadanya bahwa ia berasal dari Allah. Yesus datang untuk melaksanakan kehendak Allah, yaitu membebaskan manusia dari belenggu dosa. Namun, Tuhan Yesus juga tahu para muridnya akan mengalami krisis kepercayaan karena menyaksikan betapa berbedanya respon orang-orang Yahudi ketika menyambut Tuhan Yesus di Minggu Palma dan Jumat Agung. Sebagian besar orang yang percaya kepadanya
mengharapkan Yesus menjadi Raja yang membebaskan mereka dari penjajahan, seperti penyelamatan Allah yang sudah-sudah pada Perjanjian Lama. Nyatanya, Yesus tidak melakukan perlawanan dan sukarela menderita. Karena keadaan tidak berjalan sesuai dengan yang mereka inginkan, para murid dan semua orang yang tadinya percaya kepada Yesus berakhir tercerai-berai dan kehilangan harapan. Petrus dan murid-murid lain sempat ingin kembali pada pekerjaan lamanya sebagai penjala ikan. Begitu juga kedua murid yang lain yang pulang ke Emmaus. Itulah mengapa dalam Injil hari ini Yesus berkata, "Kamu akan meninggalkan aku seorang diri." Namun Tuhan memahami kekecewaan para murid dan dengan sabar berusaha mendapatkan kepercayaan mereka kembali. Dengan kemunculannya di antara para rasul di balik pintu-pintu tertutup, kemunculannya di Emmaus dan di Galilea, hingga kenaikannya ke surga, dan juga peristiwa Pentakosta, mengembalikan kepercayaan dan keberanian para murid Yesus untuk yakin bahwa iman mereka pada Yesus tidak sia-sia. Para rasul pun memiliki keberanian mewartakan dan memberikan kesaksian akan Yesus, mengajarkannya pada banyak orang, sehingga jumlah orang yang percaya semakin bertambah. Mereka tetap teguh walau harus mengalami tantangan dan penganiayaan. Hal yang dialami para murid Yesus juga terjadi pada kita semua. Seringkali kita mendapati kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bila kita mengalami hal buruk dalam hidup kita, reaksi kita pada umumnya adalah sedih, marah, dan kecewa. Dan mungkin beberapa dari kita juga merasa kesulitan untuk mempercayai Tuhan. Pada awalnya kita mungkin tidak memahami kenapa hal buruk itu terjadi, kenapa tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi ketika tiba saatnya kita mengerti, kita akan sangat mensyukurinya. Dan kita bisa merasakan Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Percayakah kamu sekarang?" Sahabat Fresh Juice yang terkasih, orang tua yang baik tidak selalu mengatakan ya pada anak-anak mereka, tetapi mereka selalu memikirkan rancangan terbaik, memberikan yang terbaik menurut pemikiran mereka. Kita mengetahui ada 3 jawaban doa, ya, tidak, dan tunggu. Pada Injil hari ini, kita melihat Tuhan memberikan jawaban tidak untuk harapan para murid, karena Ia memiliki rancangan yang lebih baik daripada yang mereka harapkan. Terkadang kita perlu patah hati demi keselamatan jiwa kita. Semua hal baik dan buruk yang terjadi dalam hidup kita, semuanya atas izin Tuhan. Tuhan mengetahui setiap harapan dalam hati manusia, dan ketika manusia harus mengalami kekecewaan, Tuhan akan dengan sabar menemani sampai kita menemukan jawabannya. Kiranya Tuhan memberkati dan selalu menguatkan kita untuk tetap setia kepadanya. Amin. Sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, baru saja kita telah mendengarkan renungan spesial OMK. Terima kasih untuk Saudari Sonia atas renungannya hari ini. Dan untuk sahabat Fresh Juice semuanya, tetaplah semangat menaruh harapan kepada Tuhan, meskipun doa kita belum terkabul. Karena memang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sampai berjumpa kembali pada renungan edisi OMK berikutnya. Tuhan memberkati dan salam Fresh Juice.